Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Karisma Ashari, dan perkenalkan nama teman saya. Kenalkan, nama saya Rena Nova Adriantini. Dan saya Tina Tunisa. Dan saya Susi Hilmalia. Oke, baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil ngeresum buku yang berjudul 4 Modal Etis Menulis Artikel Opini, dan penulisnya Dr. Wahyu Wibowo. Di sini tugas dari Bapak Supratman SPD MPD. Kami dari Prodi Administrasi Publik Fakultas. Materi pertama yaitu tentang menjaga kerampingan artikel opini yang etis. Perlokusi dan kalimat efektif efisien. Opini memiliki tata permainannya sendiri. Dari perspektif kritis filsafat bahasa biasa, tata permainan bahasa merujuk pada seperangkat aturan berbahasa yang membedakannya dari aturan berbahasa lainnya. Dalam penegasan lain, artikel opini adalah bagian dari tata permainan bahasa surat kabar itu sendiri. Sehingga secara etis artikel opini memiliki tata permainan bahasanya sendiri yang berbeda dari berita, editorial, iklan, advertorial, kartun, dan seterusnya. Bahkan, iklan otomotif dan iklan duka cita, misalnya, walaupun sama-sama terkategori iklan, tetap mencerminkan dua bentuk tata permainan bahasa yang saling berbeda. Karena mencerminkan suatu nilai kehidupan yang diyakini oleh masing-masing masyarakat. Materi pertama yaitu tentang menjaga kerampingan artikel opini yang etis. Perlokusi dan kalimat efektif efisien. Opini memiliki tata permainannya sendiri. Dari perspektif kritis filsafat bahasa biasa, tata permainan bahasa merujuk pada seperangkat aturan berbahasa yang membedakannya dari aturan berbahasa lainnya. Dalam penegasan lain, artikel opini adalah bagian dari tata permainan bahasa surat kabar itu sendiri. Sehingga secara etis artikel opini memiliki tata permainan bahasanya sendiri yang berbeda dari berita, editorial, iklan, advertorial, kartun, dan seterusnya. Bahkan, iklan otomotif dan iklan duka cita, misalnya, walaupun sama-sama terkategori iklan, tetap mencerminkan dua bentuk tata permainan bahasa yang saling berbeda. Karena mencerminkan suatu nilai kehidupan yang diyakini oleh masing-masing masyarakat pengguna iklan tersebut. Sebagai contoh, judul berita yang berbunyi KPK tangkap tangan Ketua MK adalah judul yang dikatakan melanggar aturan bahasa tulis baku, karena seharusnya berbunyi KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi. Contoh lain, para penganut mazhab linguistik struktural alias kaum Susrian selalu melirik dengan sebelah mata pada majalah remaja. Syarat epistemologis adalah 1. Pengonstruksian kalimat artikel opini mesti dilakukan melalui diksi yang sederhana, mudah dipahami alias efektif dan efisien, sekalipun mengandung argumentasi ilmiah. Yang kedua, gaya ungkap bahasa ilmiah populer itu sendiri dalam konteks ini telah mencerminkan suatu nilai kehidupan yang diyakini oleh masyarakat penggunanya, yakni nilai praktis. Pembaca artikel opini pasti akan mudah berdamai dengan nilai praktis tersebut karena amat bergantung pada konteksnya. Sehingga tidak bakal ia memperlakukan artikel opini surat kabar seperti halnya buku referensi atau buku teks perkuliahan. Selanjutnya, tata permainan bahasa. Seperti tata permainan berita, tata permainan bahasa editorial, dan data bahasa artikel opini yang memiliki konteks dan aturannya masing-masing. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh teman saya. Modal 2. Cermat berkomunikasi format artikel opini. Kekuasaan tidak represif tetapi produktif. Michel Foucault. Format artikel opini. Dari yang kita cermati, sebenarnya terdapat 4 alasan mengapa kita menulis artikel opini untuk surat kabar. 1. Hendak memberi kontribusi keilmuan terhadap masalah berbangsa dan bernegara. 2. Hendak berperan serta mencerdaskan masyarakat membaca terkait dengan fungsi pers sebagai wadah pendidikan politik. 3. Hendak memberi informasi alternatif sehubungan dengan ketidakberdayaan masyarakat memilih informasi yang disukainya. 4. Hendaknya melakukan registrasi, sertifikasi, disementasi, dan persiapan pemikiran intelektual kita. Format artikel opini didukung oleh unsur-unsur. 1. Judul, 2. teras, 3. body, dan 3. penutup. A. Judul yang provokatif dan seksi.
Judul tulisan sama dengan nama, gelar, panggilan, sebutan kepala, kop, tajuk, titel, atau mahkota tulisan. Apapun sebutan itu, judul haruslah disusun dalam ungkapan bahasa yang singkat dan tepat. Judul artikel, opini, surat kabar dikatakan singkat jika judul mampu membayangkan topik, gagasan utama, atau fokus masalah artikel opini tersebut. Sekalipun dilakukan melalui ungkapan yang metaforis supaya pembaca bisa langsung mengetahui fokus masalah yang dijadikan opini si penulis. Berikut contoh artikel opini yang dapat dikategorikan provokatif sehingga dan tepat. 1. Kebudayaan dan antisipasi. 2. Mitisisme waktu. 3. Demokrasi 5 menit. 3. Calon sarjana di ujung tanduk. 4. Impresialitas perguruan tinggi. 5. Punduk Saya akan bacakan modal ketiga, yaitu berpikir kritis, reflektif atau eksposisi dan jembatan emas. Yang pertama yaitu bentuk tulisan eksposisi. Banyak orang yang hingga saat ini beranggapan bahwa bahasa lisan lebih tinggi derajatnya daripada bahasa tulis. Padahal terkait dengan tata permainan bahasa artikel opini surat kabar, bisa segera kita lihat bahwa bahasa penulis lebih penting daripada bahasa lisan. Implikasinya, artikel opini tidak hanya sebagaimana sarana penyampaian informasi, melainkan juga sebagaimana sarana sertifikasi dan diseminasi intelektualitas si penulisnya. Implikasi lebih jauh, sudah lama pula kita ketahui seorang penulis bebas menulis teknik tertentu dalam menyajikan topik penulisannya, agar dapat disesuaikan tujuan yang hendak dicapainya. Sebagai pengingat, perbedaan antara istilah pokok pikiran atau topik, fokus masalah, dan tema dapat dilihat lagi pada bab 2. Semangat eksposisi dalam menulis artikel sudah tentu akan memiliki perbedaan tajam dengan semangat argumentasi. Misalnya ketika menulis skripsi, akan membaca model 4. Jernih memandang nilai berita dan orientasi jurnalis. Percayalah, tidak ada satupun aktivitas dalam kehidupan manusia yang tidak mendayagunakan bahasa. Itu sebabnya seperti telah disinggung, penulis artikel opini yang baik adalah mereka yang sadar bahasa. Istilah sadar bermakna merasa mengetahui atau mengingat sesuatu berdasarkan yang sebenarnya. Sadar bahasa berarti mengetahui dengan benarnya. Yang bawa di dalam kehidupan banyak sekali tata permainan bahasa, yaitu pembagian bentuk berbahasa yang masing-masing memiliki aturan sendiri, nilai-nilai tentunya sendiri, dan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, aturan-aturan bahasa disebut tata permainan bahasa daripada ragam bahasa, atau dilihat dari tata permainan bahasa artikel, opini, surat kabar. Dengan demikian pasti berbeda dari tata permainan bahwa artikel alamiah. Orang yang masih dicukupi paradigma usi dan kemudian enggak mengakui eksistisi permainan bahasa. Perayaan menyatakan bahwa hanya ada 2 bentuk bahasa, yakni bahasa baku dan bahasa non-baku. Misalnya, jelaskan kategori sebagai orang yang tidak sadar bahasa. Pesan moral dan emasitoparistik. Jurnalisme adalah sebagai menginformasikan sesuatu dengan satu tujuan demi kepentingan umum. Di dalam tindak menginformasi tersebut harus tersurat pesan moral yang ingin disampaikan di jurnalis kepada masyarakat pembacanya. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.